Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Science Edu Channel. Kali ini kita akan masuk pada fase pengembangan perangkat pembelajaran. Bagaimana detailnya? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini. Ya, ada 4 agenda utama dalam fase pengembangan perangkat ini. Yang pertama nanti akan ada fase eksplorasi alternatif solusi. Jadi setelah pada langkah ketiga kita telah memilih 2 masalah untuk ditindaklanjuti, kini pada langkah keempat kita akan eksplorasi untuk 2 masalah yang sudah kita pilih tadi, kira-kira alternatif solusinya apa. Ini LK-nya nanti adalah LK 2.1 akan dikerjakan di hari ke-7 dan hari ke-8. Setelah itu kita bergerak untuk menentukan solusi. Jadi kalau langkah keempat kita baru mengeksplorasi alternatif solusi dengan wawancara, dengan kaji literatur, sumber banyak kita kumpulkan, kita collect, maka nanti di langkah kelima kita akan menentukan solusinya apa. Lalu masuk ke langkah ke-6, di hari ke-10 dan 12 kita masuk pada pembuatan rencana aksi, dan langkah ke-7 di hari ke-13 kita masuk ke pembuatan rencana evaluasi. Inilah langkah-langkah yang akan kita tempuh pada bagian pengembangan perangkat pembelajaran. Namun khusus UNY kita akan coba curi start dalam konteks rencana aksi. Kita tidak akan memulai mengembangkan rencana aksi di hari ke-10 karena nanti waktunya sangat terbatas, ya. Tetapi kita akan memulainya sejak hari ke-8. Jadi di hari ke-8 kita sudah mulai mengembangkan modul ajar, di samping saat yang sama kita sudah bekerja dengan LK21. Lalu nanti hari ke-9 kita akan menyusun lembar kerja peserta didik LKPD. Saat yang sama kita juga akan melakukan unggah LK 2.2. Nah, baru yang betul-betul kegiatan menyusun rencana aksi itu di hari ke-10, 11 dan 12 kita isi untuk melengkapi perangkat pembelajaran kita dengan menyusun bahan ajar, kemudian menyusun media di hari ke-11, lalu menyusun penilaian assessment di hari ke-12. Kalau di LMS-nya kita mulai dari siklus 1, kemudian bergerak di pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini nanti akan ada 4 kegiatan ini. Eksplorasi alternatif solusi 2 hari, penentuan solusi 1 hari, pembuatan rencana aksi pada dasarnya hanya 3 hari, lalu pembuatan rencana evaluasi itu 1 hari. Tapi nanti kita akan memodifikasi jadwalnya supaya kita punya waktu cukup longgar untuk mengembangkan rencana aksi atau mudahnya perangkat pembelajaran. Tapi untuk kali ini kita fokus pada eksplorasi alternatif solusi 2 hari, yaitu hari ke-7 dan hari ke-8. Di hari ke-7 seperti biasa kita nanti akan memulai kegiatan dengan pengantar eksplorasi alternatif solusi. Ini pagi-pagi kita bekerja dengan dosen dan guru pamong untuk melakukan Vkon. Tapi ingat, mulai fase ini pengembangan perangkat, teman-teman sudah dipecah menjadi 3 kelompok kecil. Yang awalnya kita pembelajaran selalu klasikal, maka mulai fase ini kita akan dipecah menjadi 3 kelompok kecil. Ini ada kelompok A1, kelompok A2, dan kelompok A3 misalnya untuk kelas A. Di sini dosen akan memberikan pengantar tentang bagaimana pengisian LK 2.1. Ya, setelah kita lakukan Vkon, langkah berikutnya ada ruang kolaborasi, eksplorasi alternatif solusi. Nah, disinilah teman-teman kita diminta untuk mengambil data, mengambil informasi, mengambil masukan dari literatur, dari wawancara, ya, wawancaranya bisa kepada kepala sekolah, kepada kolega, kepada dosen, guru pamong, siapa saja, untuk mendapatkan masukan. Kira-kira dari 2 masalah yang sudah kita pilih kemarin,
itu alternatif solusi untuk menyelesaikannya apa saja. Nanti hasilnya dituangkan di LK 2.1, eksplorasi alternatif solusi. Setelah seharian kita melakukan aktivitas ruang kolaborasi eksplorasi alternatif solusi, esok harinya hari ke-8 pagi-pagi LK 2.1 itu kita presentasikan di sini. Jadi di depan dosen dan teman-teman lain kita sajikan hasil pekerjaan kita LK 2.1. Mungkin di sini akan ada masukan, akan ada feedback segala macam dari teman-teman lain. Kemudian hasil dari presentasi dan penguatan ini kemudian dipakai untuk melakukan revisi-revisi terhadap LK 2.1. Kemudian sore hingga malam harinya kita unggah di sini. Unggah tagihan eksplorasi alternatif solusi. Yang pada pokoknya kita diminta untuk mencari solusi sebanyak-banyaknya terkait dengan dua permasalahan yang sudah kita pilih sebelumnya. Ya, untuk LK seperti biasa bisa kita ambil dari sini bahan pembelajaran dan pengembangan perangkat pembelajaran. Lalu kita pilih lembar kerja. Lalu kita pilih yang umum PAUD misalnya ini. Kemudian kita pilih mulai dari lembar kerja eksplorasi alternatif solusi. Ini dia. Lalu setelah itu kita download file, pilih download. Dan hasilnya adalah seperti ini. Inilah penampakan dari LK 2.1. Sudah cukup komplit di sini tentang cara pengisiannya, apa yang diisi di kolom 1, kolom 2 dan 3 itu diisi apa. Semuanya sudah cukup enak, sudah banyak perbaikan dibandingkan dengan PPG di periode sebelumnya. Kita langsung saja ke bagian yang bawah sini. Bagaimana cara mengisinya juga sudah ada keterangan. Misalnya kita mulai dari kolom yang paling kiri, masalah dalam pembelajaran. Jadi di LK 1.3 kemarin kita kan sudah memilih dua masalah. Oke, setelah kita batasi untuk memilih dua masalah, maka tulis ulang saja di sini. Masalah apa ditaruh di sini dan masalah apa. Jadi ada dua masalah. Contoh saja misalnya ini masalah pertama yang kita pilih adalah masalah literasi. Misalnya gitu. Lalu yang kedua yang kita pilih adalah masalah model pembelajaran seperti kemarin itu. Model pembelajaran. Ya, sekedar untuk mengingat saja kemarin. Lalu kalau sudah kita tentukan dua masalah ini, kemudian kolom berikutnya kita kopas juga itu penyebab masalahnya apa. Ini juga kita kopas dari LK 1.3. Copy paste saja dari LK 1.3. Ya, jadi ini sama-sama kita kopas dari LK 1.3, yaitu terkait penyebab masalahnya apa. Ya, waktu itu kan kita sudah melakukan eksplorasi penyebab masalah, ya kan? Sampai akhirnya kita mengerucutkan dari sekian banyak masalah tinggal diambil dua. Nah, barulah yang kolom ketiga ini kita lalu berpikir, ini kira-kira kalau problem rendahnya literasi siswa ini lebih terkait dengan problem materinya atau problem media, metode, strategi atau lainnya. Nah, misalnya kalau kita merasa ini adalah problem materi ya, lalu kita tuliskan saja ini adalah problem materi. Mungkin kita bisa pilih centang saja gitu ya. Nah, ini materi saya kira misalnya gitu. Mungkin ini adalah terkait masalah materi. Jadi mungkin materi yang numerasinya susah atau bagaimana gitu ya. Mungkin juga terkait dengan metodenya. Jangan-jangan kira ketika mengajar materi-materi yang bernuansa literasi atau mengandung literasi, kita menggunakan metode yang keliru, misalnya seperti itu. Maka kita centang. Atau ada lainnya, silahkan nanti ditulis lainnya apa. Ditulis lainnya apa. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu, teman sekalian, masuk ke kolom keempat. Inilah yang kita tuangkan dari hasil diskusi, hasil wawancara, hasil kaji literatur. Jadi dalam hari ke-7 dan ke-8 teman-teman melakukan eksplorasi alternatif solusi ya, eksplorasi alternatif solusi. Melalui apa? Seperti biasa, kita melalui wawancara dan juga melalui kaji pustaka. Dua-duanya dilakukan. Sudah kita contohkan kemarin, wawancara bisa kita lakukan dengan guru pamong, bisa dengan dosen, bisa dengan kepala sekolah, dengan kolega sesama peserta PPG, dengan pengawas, silakan.
Kalau kaji pustaka seperti biasa kita menggunakan Google Scholar. Lalu dari kegiatan wawancara dan kaji pustaka kan kita mungkin bisa menemukan 2-3 solusi. Kira-kira begitu ya. Menemukan 2-3 solusi. Lalu setelah ketemu 2-3 solusi itu, lalu kita pikirkan, kira-kira solusi ini kelebihannya apa? Ya, apa kelebihan dari masing-masing solusi? Jadi kita kan misalnya dapat solusi 1, lalu dapat solusi 2, dapat solusi 3. Lalu di sini diuraikan masing-masing solusi ini apa kelebihannya? Ya, jadi nanti kalau ditulis ya berarti kelebihan solusi 1 itu apa, ditulis. Begitu seterusnya, kelebihan solusi 2 itu apa, ditulis. Begitu seterusnya. Jangan lupa kita juga memikirkan tentang kekurangannya. Ya, kita kupas dari biar cepat. Kekurangannya apa itu? Kekurangan dari solusi 1 itu apa? Kekurangan dari solusi 2 itu apa? Itu kita tulis di sini. Kekurangan. Nah, gitu. Ini juga kita tuliskan kekurangan. Kita yang menganalisis ya, kita yang memikirkan. Kemudian terakhir di kolom ke-7 kita tuliskan mitigasi. Menurut kita, menurut teman-teman, apakah kelemahan tersebut dapat diantisipasi? Ini kan ada kelemahan ini. Lalu kira-kira kalau kita menghadapi kelemahan seperti ini, antisipasinya seperti apa? Tulis di sini. Antisipasinya seperti apa terkait dengan kekurangan ini atau kelemahan ini. Nah, saya kira mengerjakan LK seperti ini 2 hari sangat cukup. Jadi nggak masalah nanti di hari ke-8 di samping kita mengerjakan LK 2.1 ini, teman-teman sudah mulai membuat yang namanya modul ajar. Nah, seperti itulah yang akan kita kerjakan di hari ke-7 dan hari ke-8. Semoga kita semua diberi karunia kesehatan dan ilmu yang manfaat sehingga tetap semangat, pantang menyerah. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.